Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah mengizinkan Nurul untuk wawancara. Mungkin di sini kebutuhan tugas guru penggerakan angkatan 6 Ibu ya, mengenai pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Sebelumnya nih Bu, apakah Ibu bersedia untuk saya rekam mungkin wawancaranya dan dipublikasikan? Bersedia. Terima kasih Ibu, ya Allah. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu ya, kira-kira bagaimana nih Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini sebetulnya mengenai dilema etika ini yang sering banget kita hadapi ya di sekolah. Karena sekolah itu mengelola manusia, gitu. Jadi kadang-kadang memutuskan ini tapi kasihan, nggak diputuskan juga kayaknya nggak adil, seperti itu ya. Untuk kepala sekolah memang kalau saya selalu mengedepankan musyawarah. Jadi di sekolahan saya ada tim seperti Nurul juga, dalam kasus-kasus tertentu sering saya ajak bicara agar saya bisa ngambil keputusan dengan baik gitu ya. Dan ini keputusan, kalau dilema ini kan keputusan ini baik dua-duanya ya. Yang paling efektif diantara itu apa? Biasanya kita diskusikan dengan tim gitu. Dan saya selalu mendahulukan kepentingan ini moral gitu ya. Wah, keren sekali ya Bu ya, hebat sekali untuk mengidentifikasi kasusnya. Kemudian Bu, untuk selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini kalau saya menghadapi kasus seperti itu, pertama saya itu suka pikir keputusan apa yang akan diambil. Ya, ada beberapa alternatif keputusan. Ada juga yang cuma satu keputusannya harus itu, gitu ya. Jadi yang pertama saya pikirkan dulu apa yang akan dilakukan, apa yang akan diputuskan. Terus yang kedua, saya kumpulkan informasi, ya, dari teman-teman, dari dari atasan gitu ya, agar keputusan saya efektif. Terus setelah informasinya terkumpul, terus saya baru mikir kalau keputusan ini diambil, apa konsekuensinya, ya, apa konsekuensinya. Terus saya nanti ditimbang-timbang, ambil keputusan yang ini konsekuensinya ini, yang ini konsekuensinya itu, ya. Nah, setelah kita pikirkan, kita tahu keputusan apa yang akan diambil, setelah informasi terkumpul dan setelah kita putuskan ketahui konsekuensinya, baru kita ambil tindakan, ambil keputusan itu. Setelah keputusan itu diambil, itu tidak berhenti di situ, itu tetap harus kita evaluasi, gitu. Jadi setelah kita evaluasi apakah keputusan ini efektif, bagaimana efeknya, seperti itu, agar keputusan ini tidak diambil, tidak melakukan hal yang sama di waktu yang akan datang, gitu. Atau kalau kita tinjau lagi, kita jadi tahu salahnya di mana atau baiknya di mana, gitu. Jadi 4 aja ininya, langkah-langkah yang kita ambil. Bagus sekali ya Bu ya, jadi ada evaluasi mungkinnya, kita tahu hasilnya itu kayak gimana gitu ya untuk itunya pengambilan keputusannya. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya itu langkahnya dari mulai biasanya kita menemukan masalah, ya, kita temukan masalah, terus mengatasi masalah ini bagaimana, ya itu seperti itu prosedurnya gitu. Jadi mulai pertama kita pikirkan apa yang akan diambil, atau ada alternatif keputusan. Kalau keputusan yang satu terlalu ekstrim, jadi kita pikirkan alternatif yang lain, gitu. Ya kadang-kadang kan suka gitu ya. Yang paling banyak saya alami adalah dilema antara adil dan kasihan gitu ya. Gitu. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan itu. Jadi yang pertama, pastikan dulu apa yang akan diputuskan. Yang kedua, collect informasi dari siapapun, tanya sana, tanya sini. Ketika informasinya sudah terkumpul dan sudah meyakinkan kita, pikirkan konsekuensinya,
pikiran konsekuensinya. Setelah pikiran konsekuensinya, ambil apakah ada keputusan yang harus diambil sebagai alternatif. Yang ketiga, ambil keputusannya sendiri. Yang berikutnya itu evaluasi. Oh, iya. Karena kita sebetulnya ya tiap hari belajar sih, termasuk saya itu tiap hari saya belajar mengambil keputusan ya apapun itu, even itu sudah saya membuat SK untuk guru, itu adalah keputusan dan itu penuh dengan pertimbangan siapa yang akan disimpan, orang-orangnya yang disimpan di dalam suatu event misalnya, itu adalah berdasarkan informasi, pengalaman dan sebagainya. Jadi tidak semata-mata naruh-naruh atau mutusin-mutusin aja gitu. Kalau misalnya ibu dihadapi dengan kasus yang sama-sama benar, gitu, sama-sama membutuhkan ibu, misalnya dalam waktu bersamaan, itu kira-kira bagaimana bu? Menghadapi kasus yang sama-sama bagus gitu ya. Yeah. Mutusin ini juga baik, mutusin ini juga bagus. Saya pakai asas apakah keputusan kalau di sekolah saya pakai asas apakah keputusan salah satu keputusan yang saya ambil ini berefek efeknya apa terhadap peserta didik gitu. Apapun keputusan saya misalnya ke teman-teman guru itu saya berdasarkan kepentingan peserta didik gitu. Jadi keputusan itu harus ada efeknya terhadap efek positif tentunya kepada peserta didik gitu. Gitu. Kalau dua keputusan itu baik, yang akan saya ambil yang paling berpengaruh positif terhadap peserta didik dan lingkungan sekolah gitu. Nah, sekali ibu ya, Nurul sampai merinding. Jadi lebih lihat efeknya kepada peserta didik seperti apa. Gitu. Kemudian Bu, di sini hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ilmu etika? Oke. Kalau hal yang paling efektif ya, yang banyak sekali membantu adalah tim, gitu. Jadi saya punya tim yang solid seperti Nurul dan kawan-kawan, para wakasek, itu menguntungkan saya dalam mengambil keputusan. Jadi saya mendengar suara-suara mereka, ada yang kontra, ada yang pro, seperti itu dan saya pertimbangkan lagi. Itu cukup membantu saya mengambil keputusan, gitu. Itu tim ya. Dan tentu saja saya sendiri menggunakan feeling atau hati nurani gitu. Jadi selain bagaimana pentingnya teman-teman yang solid dalam mensupport saya mengambil keputusan, juga saya selalu menggunakan sesuai nggak dengan hati nurani saya gitu. Itu yang memudahkan saya memutuskan beberapa keputusan baik yang harus diambil salah satu gitu. Jadi memang keputusannya selain dari tim juga kita melihat aspek humanis seperti ya, memuaskan permasalahan dari perasaan kita. Iya betul. Soalnya hati nurani kayaknya kita begitu suci fitrahnya, jadi kita bisa menilai dengan jujur mana yang paling baik gitu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja kan nih yang selama ini merupakan menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ilmu etika? Tantangannya sebetulnya apabila yang sangat menantang sekali itu apabila yang berkasus adalah anak-anak siswa peserta didik gitu ya. Apalagi yang masuk ke pelanggaran-pelanggaran yang kita harus memutuskan agak-agak ekstrim gitu ya. Kadang-kadang itu yang membuat saya susah tidur, harus dibagaimanain gitu. Dan itu memang menantang sekali. Kalau peserta didik yang bermasalahnya peserta didik misalnya, yang harus kita putuskannya berkonsekuensi negatif terhadap peserta didik, itu menantang banget sih. Oh, seperti itu ya Bu ya. Kemudian apakah ada sebuah tata kelola atau jadwal tertentu nih Bu dalam penyelesaian kasus di ilmu etika? Biasanya saya tidak mutusin langsung. Disesuaikan ya Bu. Iya. Saya tidak memutuskan langsung karena di sini saya bekerja dalam tim ya Ro ya. Jadi apa-apa saya tidak putuskan. Jadi semua pakai prosedur. Kalau kasusnya
kalau kasus anak-anak yang harus kita putuskan, kan ada tahapannya sebelum saya betul-betul memutuskan. Ketika kasus anak-anak diputuskan itu ada betul-betul hasil akhir yang sudah kita pertimbangkan dengan matang ya. Terus yang kedua, kalau apa yang harus kita putuskan ada di teman-teman tim gitu, itu juga yang masuk ke menantang sih ya. Itu juga kita pakai prosedur tertentu, kita kasih waktu dulu, kita kasih tenggang waktu, barangkali bisa berubah, barangkali ada informasi yang menguatkan gitu. Jadi saya nggak bisa oke tak saya putuskan, nggak bisa seperti itu. Jadi kalau masalah-masalah seperti yang ada di sekolah, apapun keputusan saya biasanya hasil dari proses. Kira-kira prosedurnya seperti apa biasanya? Kalau ini tata kelola ya, kalau kita kalau yang harus saya putuskan adalah berbentuk manajemen ya, misalnya siswa buruk nilai dalam hal ini, jadi saya cari informasi dan sebagai apa sebabnya, dan pada akhirnya saya harus memutuskan, harus diputuskan apa, apakah gurunya harus diberi training, atau kalau yang gurunya melanggar etika atau moral juga tetap harus kita peringatkan. Kalau sudah tidak bisa begitu begini ya kita ambil keputusan, selesai. Nah, saya nggak buru-buru. Jadi pertama sekali saya nggak buru-buru ngambil keputusan itu. Jadi prosedur pertama itu tetap harus mengambil informasi. Gitu ya, nggak bisa penilaian subjektif dari diri sendiri, nggak bisa seperti itu gitu. Jadi saya nggak pernah ada masalah sekarang, nggak begitu gitu. Tetap harus dikasih waktu dulu, diajak bicara dulu, kita juga bicara sama tim gitu. Dan ingat ada konsekuensinya. Iya gitu. Ya, semuanya ya diidentifikasi dulu mungkin ya, informasinya betul. juga resikonya seperti apa mungkin ya. Kemudian Bu, selama menghadapi pengambilan keputusan ini nih Bu, kira-kira ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di ilmu etika? Seseorang kan banyak ya. Kalau seseorang biasanya kalau hal-hal yang harus saya pertimbangkan dengan baik sekali, saya tanya teman-teman sejawat, sesama kepala sekolah, atau mungkin teman-teman atasan-atasan saya di KCD ya. Itu biasanya yang membantu saya untuk mengambil keputusan. Terus kalau intern, hal-hal yang intern di sekolah, saya selalu mencari dukungan dari teman-teman ya, dari Nurul sekalinya. Jadi banyak orang-orang yang mempermudah keputusan saya gitu. Terus saya juga selalu mengandalkan Nurani sebagai manusia, sebagai pendidik gitu. Itu juga yang memudahkan mengambil keputusan yang dilematik seperti itu. Keren sekali Bu ya. Kemudian kalau dukungan dari luar mungkin ada nggak Bu untuk masalah intern? Misalnya orang tua atau Iya betul. Oh iya, dari luar sekolah ya. Biasanya kalau hal yang berhubungan dengan pelanggaran itu saya biasanya tanya ke pihak yayasan apa yang harus saya putuskan gitu. Terus tentu saja keputusannya saya ambil secara independen ya. Jadi tidak karena dia bilang begitu terus saya memutuskan begitu, enggak begitu. Keputusan tetap independen gitu. Jadi orang yang mendukung adalah kalian, tim, atasan saya, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang pihak yayasan atau orang tua siswa gitu, orang-orangnya. Terus ada faktor lain yaitu hati nurani kita sebagai seorang pendidik. Wah, keren sekali ya Bu ya. Jadi motivasi bagi Ibu ya, ternyata banyak sekali ya ini dukungan dalam pengambilan keputusan ini. Kira-kira Bu nih dari pembicaraan yang kita lakukan sekarang, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan di ilmu etika? Pelajarannya
apapun masalahnya, keputusan adalah keputusan. Dan setelah kita memutuskan, kita harus menghadapi apa? Konsekuensinya. Karena setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Iya betul sekali. Kalau gitu begini, kadang-kadang kita takutnya gini ya. Iya betul. Nah, kalau kita ngambil keputusan ini, nanti aku begini. Nah, kalau kita sudah stick dengan satu keputusan, hadapi konsekuensinya. Dan itu nggak mudah. Iya Gitu. betul. Ya, gitu. Jadi itu aja pelajarannya. Apapun masalahnya, kalau keputusan sudah diambil, kita harus menghadapi konsekuensinya dengan penuh integritas. Jadi harus mempertanggungjawabkan apa yang kita putuskan. Betul Ya, Bu. sekali. Wah hebat Oke. sekali ya Bu ya. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan Ibu selama wawancara hari ini. Terima kasih Bu atas Iya, waktunya. sama-sama. Masya Allah sekali ya. Jawaban-jawaban dari Ibu sangat memotivasi Nurul. Jadi banyak pembelajaran di sini, terutama dalam pengambilan keputusan. Nurul masih sering dilema-dilema tuh Bu ya. Aduh ya harusnya gimana ya? Iya, betul. Apalagi suka bingung duluan, takut duluan seperti itu. Tapi kita benar ya Bu ya harus memberi informasi terlebih dahulu ya. sebelum Iya, betul. mengambil keputusan. Itu saja sih azasnya mah. Ya. Oke, makasih juga ke Nurul dan sukses selalu. Saya senang Nurul ikut dalam program Guru Penggerak ini. Juga saya selalu mengharapkan agar Nurul selalu share hal-hal baik yang sudah didapatkan di program Guru Penggerak ini kepada teman-teman sejawat, terutama kepada saya. Gitu. Jadi untuk perubahan di sekolah, dan saya juga mengharapkan Nurul mempromosikan program Guru Penggerak ini kepada teman-teman yang mungkin mereka belum pede loh untuk ikutan program ini. Gitu. Jadi mari kita support agar teman-teman, atau kalau saya usianya sudah enggak ya, nggak bisa ya. Kalau kepala sekolah Bisa Bu, masih bisa ya? bisa Bu. Udah sebelum pensiun juga bisa. Oh gitu. Ya mudah-mudahan saya bisa ikut program kepala sekolah penggerak ini, dan saya inginnya semua guru ikut guru penggerak gitu ya. Tapi memang kita semua butuh motivasi lagi. Gitu. Betul sekali. Dan keberadaan Nurul di sini sudah cukup membantu. Walaupun saya masih mengharapkan Nurul tetap memotivasi teman-teman sejak. Oke. Insya Allah Bu. Ya. Baik. Terima kasih Bu. Iya, Sampai enggak. jumpa. Sukses. Waalaikumsalam.